Baik-baik saja, Pak. Terima kasih kamu sudah bisa hadir, bisa Fitkom dengan Bapak pagi hari ini. Iya, Eh, Pak, sama-sama. Bapak dengar kabar dari teman-teman kamu kalau kamu tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama mereka. Mengapa demikian? Iya, Pak. Seperti ini saya kurang suka belajar kelompok. Saya lebih senang mengerjakan tugasnya secara sendiri atau individu. Karena menurut saya kalau saya mengerjakan individu hasilnya itu lebih memuaskan dan juga lebih baik daripada harus kerja kelompok, Pak. Wah, ternyata kamu anak yang mandiri ya, ternyata. Eh, Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Eh, Bahwa kamu kerja sendiri itu akan membuat kamu itu berhasil gitu. Iya dong, Pak. Dengan bekerja secara mandiri, saya pasti bisa berhasil. Karena saya bisa mengerjakan semua tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Saya bisa mencari dan menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat tanpa menunggu orang lain, Pak. Jadi selama ini kamu itu kerja sendiri. Lalu Bapak bertanya pada kamu, apakah selamanya kamu itu bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Tentu saja tidak, Pak. Saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Halo? Putus Eh, ya? Gini, Pak. Tidak, Pak. Pasti saya membutuhkan bantuan orang lain, Pak. Oh, ya. Maaf gangguan tadi ya. Kita lanjut Iya. dulu, Andre. Eh, ya, kamu memang benar sekali. Kamu pasti membutuhkan bantuan orang lain karena kita ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Yang dasarnya harus hidup berdampingan, tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling tolong-menolong dan bekerja bersama-sama. Jadi, apakah kamu masih yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman dalam berdiskusi kelompok? Nggak yakin sih, Pak. Tapi saya kesulitan belajar saat berdiskusi dengan kelompok dan juga bersama teman-teman. Oh, kalau begitu, coba kamu cerita pada Bapak. Apa yang menjadi kendala kamu apabila melakukan diskusi kelompok bersama teman-temanmu? Ayo ceritakan dulu. Begini, Pak, kan saya berdiskusi kelompok. Nah, di saat itu kami kesusahan dalam menyelesaikan waktu, kemudian terkadang berbeda pendapat, menerima pendapatnya itu juga kurang karena perbedaan pendapatnya itu, dan juga ada teman yang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk tugas itu. Oh, nah, coba kita bahas satu persatu dulu ya. Permasalahan yang kita hadapi saat diskusi kelompok itu kita bahas dulu ya. Nah, untuk waktu diskusi kelompok itu, bagaimana sistem kalian menentukan waktu untuk berdiskusi kelompok itu? Yang saya lakukan itu menentukan waktu untuk diskusi kelompok, Pak. Oh, Saya yang menentukan ya. waktu itu. Saya yang menentukan waktu untuk diskusi kelompok itu. Oh, iya. Lalu, apakah diskusi kelompok itu sudahkah memperhatikan waktu dari teman-temanmu? Artinya menyesuaikan waktu temanmu? Belum, Pak, karena itu menyesuaikan waktu kosong saya. Oh. Lalu ketika kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi, apakah semua temanmu bisa menerima? Lalu bagaimana hasilnya? Tidak, Pak. Ada beberapa yang menolak dari diskusi tersebut, makanya tidak berjalan dengan baik. Ya. Bapak bisa memahami. Nah, kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua teman-temanmu dapat melakukan atau mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat? Menurut saya sih, saya harus menyelesaikan waktu dengan teman-teman saya biar nggak
ada yang terhalang waktunya, yang tidak bisa hadir dalam diskusi tersebut. Oh, begitu. Ya, ya, Bapak bisa memahami. Nah, sekarang agar itu tercapai, apa yang kamu lakukan? Coba cerita sama Bapak. Mmm, Menurut saya harus menanyakan atau melakukan survei, mmm, Hmm, kepada dan juga mengisi mengisi absen atau angket lah untuk teman-teman saya yang ada dalam satu kelompok itu. oh, pintar sekali kamu. Jadi kamu itu, artinya bertanya-tanya kepada teman pakai angket tersebut, kapan waktu yang bisa disepakati gitu ya untuk belajar diskusi. Nah, Iya, Kak. untuk permasalahan yang pertama tadi sudah terjawab dan sudah ketemu solusinya. Sekarang kita lanjut ke, bahas hal yang kedua mengenai perbedaan pendapat dan kamu merasa pendapatnya tidak diterima oleh anggota kelompok. Nah ini, jadi ada perbedaan pendapat. Ya, kita bahas itu lagi ya. Iya, Pak. Yang menjadi pertanyaan Bapak, mengapa kamu berpikir kalau teman kamu tuh harus menerima pendapat kamu? Karena menurut saya pendapat saya itu bagus dan juga, saya percaya kalau misalnya pendapat saya itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik, yang sesuai dengan tugas kelompoknya. Lalu, apakah kamu sudah mendengar pendapat-pendapat dari teman kamu? Sudah sih, Pak, tapi pendapat mereka, eee, kurang 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 mana ya, menurut saya kurang menghasilkan sesuatu yang bagus karena pendapatnya mereka itu kurang tepat. Oh, gitu. Lalu, apa pendapat mereka mengenai pendapatmu? Kebanyakan dari mereka bilangnya nggak setuju, ini pendapat kurang bagus gitu, Pak. Hmm. Nah, selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk mencapai suatu keputusan dalam diskusi? Lakukan voting sih, Pak, mencari suara terbanyak gitu, eee, bertanya kepada kelompok-kelompok satu kelompok itu, misalnya pendapatnya siapa yang digunakan gitu. Lalu bagaimana caranya biar tujuannya itu dapat tercapai? Setiap Caranya anggota gimana kelompok caranya? Begini, Pak, setiap anggota kelompok harus mengeluarkan pendapat dan melakukan voting untuk menyimpulkan pendapat pendapat yang mendekati, hasil yang baik agar tugas kelompoknya itu nggak mana ya, ya biar hasilnya bagus itulah, Pak. Bapak bisa pahami, Bapak bisa pahami. Lalu apakah sudah dicoba nggak dalam, diskusi kelompok itu? Sudah dicoba Belum sih nggak? belum sih, Pak, tapi saya usahakan saya akan melakukannya dalam tugas berikutnya. Mmm, oke, Bapak lanjut pertanyaan. Mmm, Kira-kira menurut kamu itu, apa sih yang membuat temanmu tidak tahu apa yang harus dikerjakan saat belajar kelompok itu? Kira-kira apa itu? Gini, Pak, ada yang nggak mengerti, ada yang mengerti sedikit, ada yang tidak mengerti pelajarannya gitu, Pak. Iya, 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 iya. Oh, iya. Jadi itu ya masalahnya ternyata. Iya, Eee, nah, mungkin kamu sebagai ya boleh katakan sebagai ketua kelompok itu, apa tindakanmu, agar teman-temannya bisa memahami dari topik tugas kelompok? Apa tindakanmu? Coba cerita sama Bapak. yang pertama sih menentukan waktu yang tepat, kemudian menyamakan pendapatnya itu atau persepsinya tuh, Pak. Yang ketiga, Mmm, eee, mengambil dan menentukan jawaban yang tepat agar hasilnya tetap bagus. Kemudian membagi peran dan diskusi kelompok dengan santai namun serius. oh, iya, iya. Nah, sekarang kamu kan sudah paham dan menemukan solusinya agar berdiskusi kelompok seperti yang kamu jelaskan tadi. Nah, kamu sebenarnya, Andre ini anak yang pintar, ya. Karena segala tugas yang Bapak berikan, nilai kamu itu bagus-bagus,
bahkan nilaimu tertinggi loh di kelasnya. Namun ada baiknya juga, Andre, kamu bisa berbagi ilmu bersama teman-temannya, ya, dalam diskusi kelompok. Di mana diskusi kelompok itu juga bermanfaat untuk melatih kepemimpinan kamu loh. Benar nggak? Benar. Ya Pak, benar. Nah, sekarang gimana menurut kamu? Coba utarakan pendapatmu. Iya Pak, saya sudah tahu kesalahan saya di mana. Saya terlalu egois juga karena tidak memikirkan pendapat teman saya. Kedepannya saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, satu hal yang terakhir nih Bapak tanya dulu. Apa yang menjadi komitmen kamu nih? Bapak ingin tanya komitmen kamu agar kamu menjalankan apa yang katakan tadi. Ya, jadi caranya kamu tuh seperti apa? Coba cerita sama saya. Saya akan menjadi pendengar yang baik juga untuk teman-teman saya dalam satu kelompok itu, dan juga harus memahami apa yang dimaksud oleh teman-teman kelompok saya juga agar hasilnya itu bagus dan tujuan tercapai dengan baik. Waduh, kamu tuh memang luar biasa ya, hebat kamu. Komitmennya sangat bagus. Nah, semoga kamu bisa berhasil dan menjadi berkah buat teman-temanmu. Ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih sudah menyadarkan saya Pak ya. Saya juga salah. Lanjut, ya. Putus-putus suaranya. Ayo, lanjut. Saya bilang terima kasih lah Pak, saya bingung juga mau bilang. Oh gitu, ya. Gini ya, oke, saya bisa pahami Andre. Jadi tolong, halo, ya. Jadi kamu tuh harus tetap rendah hati, ya. Ini masih berproses namanya. Ya, yang penting kalau kamu tuh bisa memahami yang menjadi kesalahan kamu, kekurangan kamu, dan mau menerima saran yang baik dari Bapak. Nah, kita sudahi dulu sampai di sini ya. Ingat, tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar agar cita-citamu berhasil. Oke, Andre, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat pagi.